Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Lina Aurelia, mahasiswi semester 3 Prodi S1 Akuntansi di Universitas Teknologi Digital atau Digitech University. Seperti biasa, saya akan memaparkan ringkasan materi pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Nah, teman-teman, di sini saya tampilkan kembali mengenai diagram Sistem Informasi Akuntansi. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai jurnal dalam Sistem Informasi Akuntansi, yang juga merupakan salah satu kegiatan dalam siklus akuntansi di sebuah perusahaan. Nah, di video kali ini, saya akan lanjutkan kepada ringkasan materi mengenai buku besar dan juga buku besar pembantu. Buku besar merupakan alat yang digunakan untuk mencatat seluruh perubahan yang terjadi dalam satu akun karena adanya transaksi keuangan. Secara garis besar, buku besar berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban, dan juga modal perusahaan. Umumnya, buku besar menjadi buku utama dalam pencatatan transaksi keuangan yang menggabungkan dari semua jurnal akuntansi. Oleh sebab itu, buku besar digunakan sebagai dasar pembuatan laporan laba rugi. Jadi, apa sih manfaat dari buku besar itu? Buku besar memiliki manfaat untuk melihat kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Adapun, formulir rekening buku besar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rekening bentuk biasa atau sering juga disebut dengan buku besar T, karena bentuknya yang mirip seperti huruf T, yang digunakan untuk keperluan analisis transaksi dan juga menjelaskan mekanisme dari penggunaan akun. Yang kedua yaitu rekening saldo berjalan dengan satu kolom saldo. Buku besar ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu rekening saldo berjalan dengan 2 kolom saldo. Buku besar ini sama dengan rekening 1 kolom saldo. Kan tetapi pembedanya, kolom saldo pada buku besar ini terbagi menjadi 2, yaitu saldo debit untuk penambahan dan juga saldo kredit untuk pengurangan. Kemudian yang keempat yaitu rekening dengan kolom saldo lama dan juga saldo baru. Pada buku besar ini memiliki 2 kolom saldo, yaitu saldo lama yang berada di sebelah kiri dan juga saldo baru yang berada di sebelah kanan, yang berguna untuk memudahkan akuntan dalam menganalisis jumlah saldo dalam suatu rekening atau akun. Kemudian kita lanjut pada buku besar pembantu. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger merupakan sekelompok rekening yang digunakan untuk mencatat perincian informasi yang lebih mendetail. Umumnya, buku besar pembantu dibagi menjadi 2, yaitu buku besar pembantu utang dan juga buku besar pembantu piutang. Berbeda jika pada sebuah perusahaan besar seperti dalam perusahaan manufaktur. Buku besar pembantu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu buku besar pembantu persediaan atau sering juga disebut sebagai kartu persediaan. Kedua, buku besar pembantu piutang. Ketiga, buku besar pembantu utang. Keempat, buku besar pembantu harga pokok produk atau disebut juga sebagai kartu harga pokok. Kelima, buku besar pembantu biaya, dan juga yang terakhir yaitu buku besar pembantu aktiva tetap. Adapun manfaat dibuatnya buku besar pembantu diantaranya yang pertama yaitu untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai perbandingan atau pengujian atas buku besar utama dengan melihat saldonya. Yang ketiga yaitu dapat mempermudah akuntan untuk mengetahui jumlah masing-masing elemen dari suatu transaksi. Nah teman-teman, dalam penyusunan buku besar itu dikenal dengan istilah posting. Apa itu posting? Posting merupakan aktivitas mencatat buku besar akibat pemindahan akun dari jurnal. Akun-akun yang terdapat dalam buku besar digolongkan ke dalam akun real atau real account dan juga akun nominal atau nominal account. Akun real merupakan akun yang berada dalam neraca seperti aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang terdapat dalam laporan laba rugi seperti akun pendapatan dan juga beban. Dalam memposting dari jurnal ke buku besar dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode tangan. Kedua, metode posting langsung atau direct posting dari buku besar pembantu. Ketiga, metode posting langsung atau direct posting dari dokumen sumber. Dan yang terakhir yaitu metode tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Nah, kesimpulannya, dalam proses akuntansi, buku besar merupakan salah satu hal terpenting yang harus dibuat. Buku besar adalah buku akuntansi yang memfasilitasi transfer semua entry jurnal dalam urutan kronologis ke dalam masing-masing rekening buku besar. Buku besar juga berperan dalam proses pelaporan keuangan dalam sebuah perusahaan.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan ringkasan materi mengenai buku besar dan juga buku besar pembantu. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.